saya lulus. Oke. Oke. Saya mau kuliah. Kalau kuliah di Bali, kamu mendingan jadi petani. Ini ada sertifikat tanah, ini ada ladang kakekmu, ada sawah. Kamu secepatnya menikah jadi petani. Selamat sore sahabat Bentara dimanapun berada. Saat ini kami sedang di sebuah lokasi kebudayaan, bisa dibilang begitu, yang sangat terpujikan di Yogyakarta bersama seorang perupa yang kali ini kita akan berbincang dengannya. Kita saat ini sudah bersama dengan Putu Pak Sutawijaya. Putu Sutawijaya. Saya ini selalu segan sama Pak Putu. Beberapa teman mungkin menyapanya dengan Beli Putu ya. Tapi saya karena hormat gini nih Pak Ya, Putu. beli Putu aja dah, lebih nyaman dah. Oke. Oh. Sama Beli Putu Sutawijaya, perupa yang kita tentu sudah tidak asing lagi dengan berbagai karyanya yang sangat-sangat luar biasa, yang tentu saja kali ini dengan senang sekali bisa ketemu nih, Blito. Saya juga senang. Lama. Kita bisa ngobrol akhirnya sama Blito di Sangkring, Ya. di Balai Banjar Sangkring. Blito, gimana kabar Blito? Sangat baik Purnama. Wah, kita juga merasa sangat dihormati bisa diwawancarai oleh sahabat Bentara. Luar biasa Bentara. Selalu survive. Ayo, matur sukses. Blito, ini kan Sangkring baru aja membuat perhelatan yang sangat luar biasa ya, besar ya. Iya, Ada pameran Sanggar Dewata teman-teman SDI, betul. ada Jogja Annual Art. Iya. Nah, ini Pak tuh bisa cerita awal ya soal Sangkring dulu lah. Iya. Pak tuh gimana nih? Sangkring saya menjadi bagian dari kegelisahan saya. Sangkring saya awali ketika saya belajar betul sebenarnya, mempelajari energi dan kekuatannya. Ada berapa ruang di Jogja. Salah satu tentu Bentara. Anggaplah Bentara itu ibunya Sangkring. Kalau kita bicara sumber inspirasi, sumber kehadirannya Sangkring. Nah, yang menarik, Bentara saya dapatkan energinya ketika posisinya Bentara tahun 90-an itu pertengahannya gitu. Mungkin saya masuk Bentara tahun 96 ya. Pameran berdua dengan Nasirun. Ketika itu bukan pameran tunggal ya? Pamer tunggalnya berikutnya tahun 98. Oke. Tahun 96 saya bisa masuk pamer berdua dengan Nasirun. Akhirnya lewat Bentara lah saya berproses menjadi seniman, dalam arti kalau kita mau omongin sebagai seniman profesional lah. Di situlah kita dipertemukan dengan seniman-seniman lain oleh Bentara. Maksudnya seniman lain itu adalah aktivis-aktivis kesenian di Jogja. Tentu kita udah mengenal, ada Ong di sana, ada Samuel, ada banyak orang lah. Nah, dipertemukan di Bentara. Tentu Bentara punya seorang yang luar biasa, ada Romo kan, ya, saat itu untuk memberikan ruang berkolaborasi lah dengan teman-teman. Dari situlah awalnya saya belajar dan memahami kalau ruangan sedemikian padatnya kayak Bentara,
berarti saya punya kegelisahan. Saya harus bikin ruang ini. Oh, oke, menambah ruang. Iya, membackup Bentara itu. Oh, ya. Dengan melanjutkan, maksudnya begini, melanjutkan itu adalah dengan melihat apa yang dimiliki Bentara itu kan punya kelebihan terhadap dunia kesenian di Jogja, pada khususnya. Dimana dia sedemikian dekatnya dengan seniman, ya kayak kalau pohon itu dia tuh ke akarnya gitu. Oh, oke. Dia kuat sekali. Kita melihat energi Bentara seperti itu, kedekatan dengan seniman. Karena di situ kita melihat misinya Bentara itu mengakomodasi ya. Tidak hanya ngomongan seni rupa kontemporer yang tumbuh berikutnya, tapi yang sebelumnya juga diakomodir. Maksudnya seni-seni yang sudah melewati fase saat itu tetap diakomodir. Mau seni tradisionalnya, mau koleksi-koleksi tradisional atau antiknya, sampai yang namanya perkembangan seni rupa yang pada saat itu terjadi. Disitulah saya melihat satu hal yang luar biasa dimiliki Bentara, sehingga sebagai seniman waktu itu tentu kita punya kegelisahan, jadinya ingin juga meniru. Oke. Ya, meniru hal yang baik itu kan tidak salah. Iya, iya. Akhirnya disitulah terbersit kita harus punya ruang, kayak gitu. Dan terwujudlah Sangkring. Ya di luar dugaan kita mampu mewujudkan Sangkring dengan, ya kayak tadi saya bilang, dengan beribukan Bentara. Pak Tu kan di Jogja sudah dengan waktu yang cukup panjang. Iya. Jadi Pak Tu juga mengamati dong, apa yang terjadi di Jogja, terutama dalam hal dunia seni rupanya gitu. Bagaimana Pak Tu melihat antara yang dulu dengan yang sekarang misalnya gitu? Saya termasuk perupa yang beruntung. Ya, perupa beruntung itu begini. Kita sebagai perupa sudah disediakan fasilitas pertama. Tentu keberuntungan di situ. Oke. Setelah itu kita dipertemukan dengan seniman-seniman yang selalu suka berbagi. Berbagi informasi, berbagi kritik, berbagi masukan kepada seniman-seniman yang lain. Nah, saya lahir dari suasana berkesenian Jogja di antara dunia reformasi itu, menuju keterbukaan. Ya, dari mungkin kita tahu Jogja itu punya moto ya, siapapun yang mau bekerja, siapapun mau bekerja, kalau mau di Jogja, itu akan terbuka peluangnya untuk melakukan apa saja untuk Jogja. Kita nggak peduli Pak, entah itu asal dari Sulawesi, Sumatera, Bali, atau dari mana saja, akan punya kesempatan yang sama. Yang penting prinsipnya mau bekerja. Nah itu yang menarik kota Jogja ini. Kota yang sangat sportif dalam dunia apapun. Kalau saya di dunia seni rupa itu melihat kota yang sangat terbuka dan sportif dan siap dan terfasilitasi kalau kita mau melakukan apapun. Seperti itu luar biasa kota ini. Dan yang paling beruntung kan karena udah klaim atau cap kota budaya dari Jogja ini memberikan satu energi yang tidak semua kota bisa mengklaim sebagai kota budaya kan. Oke. Nah disinilah kita merasakan betul Jogja itu sebagai kota yang sudah, kalau menurut saya, sebagai kota yang sudah tidak perlu dibabat lagi kalau ngomongin hutan. Kita udah disediakan lapangan, kalau kita pemain sepak bola udah disediakan lapangan yang bagus. Tinggal kita berani bekerja nggak untuk di Jogja ini. Gitu. Itu yang melihat titik awal saya melihat sisi Jogja. Setelah itu, yang nama perbedaan antara yang dulu dengan sekarang, saya melihat banyak perubahan yang luar biasa. Kalau dulu mungkin dalam dunia seni rupa itu, gimana peran seniman itu sangat aktif. Ya, aktif dalam arti inisiatifnya luar biasa untuk misalnya dia membuat program. Saya lihat Jogja itu dari dulu tuh, dia walaupun tidak dimodali dana, gitu misalnya, tapi aktivitas berkesenian itu selalu ada. Ada aja jalan. Selalu ada jalan, ada
prosesnya atau apa, entah Iya. ditolong teman atau ditolong siapa. Nah, Iya. itu dan energi itu tetap bertahan sampai sekarang. Dan kalau kita melihat zaman sekarang dengan perkembangan yang sedemikian terbukanya, dan kita tahu Jogja itu menjadi bagian dari center ya, atau pusat dari perkembangan kebudayaan atau perkembangan seni rupa kontemporer. Suka nggak suka, kita nggak bisa melawan itu. Karena semua, mungkin bukan kita mempromosikan Jogja, kita tak terbantahkan. Ini seperti Pak Putu dari luar memandang ke dalam kan sebenarnya gitu. Kita tidak bisa membantah bahwa dari sinilah kadang munculnya pembaharuan itu. Dalam artian pembaharuan itu kan bukan dalam artian kita melihat pembaharuan itu hanya kecil ya. Tapi pembaharuan yang besar begini. Karena di sini sebagai pusat pendidikan, otomatis informasi, perkembangan selalu kita dapatkan, istilah bukan ngomong pertama, tapi kita menemukan sudah diolah. Gitu. Bahannya boleh datang dari mana-mana, tapi tempat mengolahnya di Jogja. Selalu di Jogja, kayak Kawah Chandra di Muka kesenian kayak gitu. Jogja. Sehingga keterikatan antara satu dengan teman untuk memberikan support. Itu yang membuat Jogja nggak pernah berhenti. Selalu muncul aja sesuatu yang baru. Dalam arti bukan pembaharuan ya, baru itu menyegarkan. Nah, disinilah saya melihat ada banyak perubahan, tapi tidak melepas akarnya dari yang ada sebelumnya. Itu yang menariknya Jogja yang saya tidak melepaskan akar dari yang ada sebelumnya. Yang sebelumnya. Selalu ada rootnya, benang merahnya jelas perkembangan seni rupa di Jogja. Gitu. Itu yang luar biasa untuk perkembangan sekarang. Makanya saya merasakan betul saya harus juga belajar dengan perkembangan seni rupa sekarang. Karena anak muda ya di zaman sekarang ini saya dibentuk dengan cara berkomuniti, kebersamaan dari mengawal dari tahun 90 itu dengan perkembangan berkomuniti zaman sekarang ini saya juga belajar lagi dengan cara berkomunitas anak muda dalam melakukan kegiatan seni rupa di Jogja saat ini. Ini juga istimewa sekali pengetahuannya. Karena kita tidak boleh tutup mata. Kita harus mengakui perkembangan seni dan kebudayaan di Yogyakarta sekarang ini luar biasa. Meskipun ada banyak galeri, ada banyak seniman, ada banyak kegiatan, semua itu seperti saling mengisi ya Pak Tu ya? Betul, semua sering memberikan kesempatan untuk saling support. Walaupun dengan beda ideologi ya. Wah ini gila Jogja nih, dan semua bisa dipelajari. Nah itu asiknya. Maka saya melihat kalau mengkritis dalam posisi kita sebagai berupa sisi-sisi yang mengkritis sisi yang lain, mungkin itu untuk pelajaran pribadi. Tetap kritis kepada diri untuk bisa melihat yang lain itu juga berkembang. Kita tidak bisa lagi melihat yang lain itu tidak memiliki manfaat, seolah-olah diri kita yang luar biasa tidak bisa lagi melihat sisi itu. Kita sekarang ini justru belajar menyerap dari apa yang berkembang di Jogja ini untuk kemajuan kita, terutama untuk diri saya sendiri. Saya merasakan betul kalau tanpa itu kita tidak akan terbuka dan lapang dada menerima perkembangan saat ini. Jogja terlalu luar biasa dengan seperti kata Mbak Purnama tadi, banyak galeri, banyak seniman. Kalau kita terbuka, otomatis kita banyak belajar untuk melihat perkembangan yang lain, untuk ikut terlibat dalam artian untuk maju bersama nih ke depan untuk seni rupa. Itu yang saya suka di Jogja ini. Bentuk kritik antar seniman itu kritik yang sifatnya pasti ada dong Pak Tu. Oh banyak. Karena kan aku membayangkan dalam ekosistem yang sangat cair, itu kan pasti bentuk pergaulannya juga berbeda dong. Sangat dekat, tapi juga bisa jadi sangat penuh gitulah. penuh kontra sebenarnya gitu. Makanya di Jogja kalau kita tidak bisa berpikir luas dengan istilahnya Gojek carry-nya seniman Jogja,
Kalau kita tidak bisa melihat itu sebagai pengetahuan yang luas, di situ sesungguhnya juga pengetahuan. Walaupun kritik kita selalu menempatkan pada hal-hal yang kelihatannya negatif ya. Tapi itu dinamikanya Jogja. Kalau kita mau teliti, di situ pengetahuan untuk kemajuan kita ke depan. Persis. Itu bentuk lain pergaulan yang menempa diri lah. Gitu. Pak tuh masuk Jogja itu kan tahun 91. Ya. Karena diisi. Ya, masuk diisi. Nah, itu pilihan ke Jogja tuh kenapa Pak? Saya punya orang tua, bapak saya. Dia simpel sekali berpikir ketika saya lulus SMSR dulu ya, Sekolah Menengah Seni Rupa di Denpasar. Bapak saya simpel, Pak, saya lulus, oke. Saya mau kuliah. Kalau kuliah di Bali, kamu mendingin jadi petani. Ini ada sertifikat tanah, ini ada ladang kakekmu, ada sawah. Kamu secepatnya menikah jadi petani. Itu bapak saya. Bapak saya nggak tahu berpikir. Kalau kamu mau kuliah, kalau mau kuliah keluar dari Bali, kuliah aja. Saya nggak tahu bapak saya punya berpikir seperti itu. Atau saya melihat itu, oh ini kesempatan. Oke, saya keluar. Kuliahnya ke Jogja, Pak. Oke, kalau ke Jogja silakan. Akhirnya saya berangkat dengan teman-teman. Ya, mau kuliah di ISI. Tahun 91 itu saya diterima di ISI. Seperti kata saya tadi, kalau bapak saya nyuruh, kalau kuliah di luar Bali boleh, tapi kalau kuliah di Bali, kamu mending menikah aja. Jadi petani aja. Nah, akhirnya pilih ke Jogja. Dan saya di luar dugaan keterima di ISI. Karena di ISI itu gini, di ISI itu kan di era tahun 91 itu 90-an itu tidak mudah masuk ISI. Karena peminatnya banyak, satu sisi ya begitulah, karena kan di era itu baru di Jogja ada ISI, Institut Seni Indonesia. Dengan kompetisi yang luar biasa, akhirnya saya masuk ISI. Dari situ saya betul-betul ada kesadaran ketika di luar dugaan saya bisa lolos. Ketika pengumumannya di Bali, kita waktu itu kan era menerima amplop ya. Amplop penerimaan masuk. Penerimaan yang tebel begitu. Saya buka, dinyatakan diterima. Di luar dugaan, teman-teman saya yang dulu banyak, yang bareng-bareng itu mungkin kurang lebih ada 10 orang. Tahu-tahu teman-teman itu tidak diterima. Saya diterima. Dalam bis itu, ketika kita mau ke Jogja, di dalam bis saya ada daftar ulang ini ceritanya. Daftar ulang gitu. Saya nggak tahu, ada kesadaran saya harus mengubah sistem ini. Saya harus mengubah diri saya. Karena ya kita kan sebagai anak remaja, dulu kan anak-anak nakal di Bali lah gitu. Saya harus mengubah semuanya. Karena kayaknya keterima di ISI itu semacam penyelamatan. Ada kesadaran semacam penyelamatan. Karena saya kan dengan pilihan yang aneh kuliah di ISI atau sekolah di seni rupa dulu itu kan dianggap aneh oleh keluarga saya yang tidak lazim. Tidak lazim keluarga saya tuh sekolah atau kuliah di seni rupa. Beli putu masuk SMSR pun jangan-jangan dianggap nggak lazim juga. Nggak lazim juga di rumah karena mereka berharapnya selalu kalau nggak menjadi apa gitu. Yang standar mungkin kuliah di manajemen atau ekonomi atau arsitektur. Tahu-tahu saya memilih seni rupa itu menjadi lucu di mata keluarga. Di situ saya diterima di sini akhirnya karena punya latar belakang sebagai anak nakal gitu ya, misalnya kan kita harus menunjukkan juga, wah ini punya kesempatan penyelamatan ini. Nggak tahu saya di bis itu udah punya kesadaran seperti itu. Kayak satu-satunya ini, satu proses harus saya sungguh-sungguh. Dalam perjalanan bis sampai diterima, saya termasuk kalau kita bilang mahasiswa di ISI Yogyakarta tuh, kalau dosen ngomong, kamu ini orang Bali aneh. Gitu. Kenapa? Karena skill saya nggak seperti skill seniman-seniman Bali yang bagus-bagus sebelumnya gitu. Kalau seniman-seniman Bali kan punya craftsmanship yang luar biasa.
dalam proses pendidik itu dosen-dosen selalu ketawa, "Putu kamu nih orang Bali yang paling aneh. Skillmu jelek." Tapi kok diterima? Ya kok, nah itu. Ya, skillmu jelek, kamu tidak seperti orang Bali yang lain. Oh, baik. Yang punya pengetahuan, tingkat craftsmanship yang bagus. Ya. Ini yang menarik dosen sedemikian terbukanya kepada saya. Saya bukan pelukis yang bagus. Saya bukan, kalau teman-teman dosen saya kan dulu banyak juga teman-teman Bali selalu cerita, "Wah Pak, ini dahsyat sekali skillnya," selalu cerita. "Kok kamu begini ya?" Nah, tapi saya kan tidak boleh pesimis. Gitu. Justru, nah inilah fungsinya pendidikan. Berarti kita punya kesempatan untuk memperbaiki itu. Nah, yang saya alami ketika proses kuliah itu, banyak hal yang saya dapatkan adalah membangun kesadaran. Fungsi kuliah itu apa sih ya? Kayak gitu. Akhirnya kita seperti itu gitu. Apalagi di era saya kan teman-teman saya tuh generasi eranya demo gitu. Demo, iya, 91 kan berkembangnya. Saya juga saya selalu diajak diskusi, saya selalu tidak pernah membantah diskusi sama grup teman-teman. Bro, saya harus bisa saya tunjukkan yang lain ya. Untuk di Jogja ini. Saya harus menyelesaikan kuliah, ingin menyelesaikan kuliah, kuliahnya standar gitu. Nah, dalam hal seperti itu banyak bisa saya dapatkan. Misalnya, akhirnya saya mengubah dunia kreatif saya, dunia kreativitas saya rubah. Akhirnya gimana belajar bekerja keras. Karena saya bukan dari keluarga yang dididik bekerja keras. Iya toh? Iya. Oke. Nah, di sini saya mendapatkan itu. Misalnya kalau melukis gitu, yang lain mampu beli kanvas 5, gitu bisa teman-teman ya. Kalau saya bisa beli 10, saya harus kerja lebih dari teman-teman. Ada prinsip seperti itu. Ya. Di luar namanya kepentingan bersosialisasi. Iya. Nah, saya justru belajar menjadi introvert. Nah, bayangkan kan lucu. Justru masuk Jogja belajar menjadi introvert. Beli foto berubah. Iya. Introvert. Iya, karena saya di Bali dulu masa SMA saya liar betul. Petuaan. Saya dari kecil udah mengenal alkohol lah kayak begitu. Nah, setelah itu di sini belajar introvert, gimana memanfaatkan ketika selesai dari kampus kita ngobrol, makan sebentar di kantin atau di warung, setelah itu pulang secepatnya bekerja, berkarya, memperbaiki skill. Karena kata saya tadi itu, saya mengatakan dosen-dosen itu menunjukkan betul bahwa saya tidak memiliki skill. Itu bikin jengah kalau orang Bali. Bikin jengah orang Bali ya. Jengah itu kayak terpacu. Terpacu untuk memperbaiki apa yang namanya, apa itu skill, apa itu craftsmanship harus diperbaiki. Saya mempelajari itu banyak. Maka saya teman-teman aktivis itu banyak di kelas saya itu selalu memancing untuk diajak melakukan apa saya bilang. Terima kasih bro, bukan saya tidak memiliki kepedulian sosial, tapi saya memperbaiki diri dulu. Itu karena Beli Putu punya kesadaran saya memilih jalan jadi seniman gitu nggak? Iya, ada kesadaran untuk saya ingin menjadi seniman. Otomatis kan satu sisi harus ada pengalaman ke dalam lagi. Iya. Ke dalam bahwa saya memiliki kekurangan yang banyak. Cara memperbaiki, cari solusinya seperti apa? Satu-satu mungkin bekerja keras, berkarya yang lebih banyak. Nah, itu yang banyak merubah mindset saya yang dulu mungkin anak di jalanan harus berani tinggal di rumah itu kan tidak mudah mengubah itu. Nah, itu yang saya punya kesadaran baru di Jogja. Nah, itu yang membuat saya ini sebenarnya di masa-masa remaja yang mesti hura-hura. Ini kan harus menarik diri sedikit untuk memperbaiki diri. Karena saya menyadar betul teman-teman yang datang dari tempat lain atau luar daerah, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari mana-mana datang ke Jogja kan teman-teman yang baru belajar hura-hura. Oh baik, oke. Mindsetnya udah beda. Ya, ada satu mindset yang saya tarik. Saya ke sini mau belajar.
Karena sudah mengalami dulu. Ya, lebih duluan, mungkin lebih prematur sih hura-hura gitu. Ketika SMA. Gitu. Nah, saya di Jogja ini saya harus akhirnya belajar ke studio teman-teman, gimana menjadi produktif, gimana melihat karya yang lain, kenapa si A ini dapat nilai yang bagus, karena faktor apa. Saya akhirnya ada kesadaran seperti itu. Itu yang saya alami awal-awal menempati kehidupan baru di Jogja. Ya memang ini pilihan. Ya, dunia seniman selalu ada romantisnya ya. Iya. Tapi sebenarnya nggak romantis itu penderitaan tuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Bentara Budaya serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.